Kita mengawali kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara, ayat yang akan mengawali ibadah kita hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan mengajak kita untuk meneladani Kristus sendiri, bagaimana Ia merendahkan dirinya dan kita meneladani apa yang Kristus ajarkan. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang berseru kepadamu. Kami mau mensyukuri untuk setiap kesempatan hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Dan secara khusus kami boleh berada bersama-sama dalam Minggu Prapaskah yang kiranya juga kami makin ditolong untuk menghayati bagaimana kami mempersiapkan diri kami supaya kami sungguh boleh merayakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, di Minggu Prapaskah ini kami hendak menilik ke dalam diri kami dan ternyata kami mendapati bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Kami masih sulit untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kami yang penuh dengan dosa. Dan termasuk ketika kami harus menjalani masa Prapaskah dengan segala komitmen yang kami sudah rencanakan, tidak jarang kami menjadi jatuh, kami menjadi goyah dengan apa yang sudah kami komitmenkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami dimampukan untuk melawan setiap kuasa dosa. Dengan kekuatan dari Allah sendiri kami dimampukan untuk memperbarui kehidupan kami supaya kami ini menjadi orang-orang yang sungguh mensyukuri anugerah keselamatan dari Tuhan. Engkau yang melayakkan kami juga untuk ibadah ini sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang menyapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bagi setiap kita yang mengaku dosa dan memohon pengampunannya, berita anugerah Allah hadir bagi kita melalui Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kini mari kita persiapkan hati untuk bersama-sama menerima firman Tuhan. Kita sekali lagi berdoa. Tuhan menyadari keterbatasan kami, terkhusus ketika kami mencoba untuk menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ternyata kami membutuhkan tuntunan dari Allah sendiri yang menyingkapkan firman kebenaran itu sehingga bisa kami mengerti. Maka ya Bapa, ketika saat ini kami akan bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan perenungan atas firman Tuhan, biarlah kuasa Tuhan memenuhi diri kami dan melembutkan hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar ini sungguh boleh menegur, mengingatkan, dan memperteguh kehidupan iman kami di hadapan Tuhan. Engkau yang pakai supaya waktu ini boleh tergunakan dengan baik dan kami belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil terambil dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika saya hendak menempuh perjalanan dari Muntilan ke Wonosobo untuk satu keperluan, biasanya saya melewati jalur pegunungan dari Muntilan ke arah Salaman, ya, terus lewat jalan yang berkelok-kelok dan sampai di Wonosobo. Tapi perjalanan saya yang terakhir, saya diberi masukan oleh orang-orang lain yang mengatakan karena situasi yang hujan, sering hujan, maka sebaiknya lewat Parakan, ya, jangan lewat jalan yang berkelok-kelok, apalagi kalau ada kemungkinan longsor. Jadi lebih baik lewat jalur yang lebih jauh sedikit dan mungkin sedikit lebih lama, sekitar 15 menit, tetapi lebih aman. Nah, saudara, kita seringkali punya beragam pilihan di dalam kehidupan kita. Ada seperti contoh tadi, ada pilihan jalan yang berkelok-kelok, yang curam, tapi memakan waktu yang lebih singkat karena jaraknya lebih pendek. Tapi juga ada pilihan lain, sekalipun jaraknya lebih jauh, lebih memutar, tetapi jalur ini dirasa aman. Dan ketika diperhadapkan pada dua pilihan ini, sebagian dari kita akan lebih memilih gak apa-apalah memutar sedikit, yang penting aman, yang penting nyaman, terhindar dari kemungkinan masalah. Ya. Prinsipnya gampang, kalau kita bisa dapat yang nyaman, kenapa kita harus membiarkan diri kita jatuh dalam masalah? Masalah, penderitaan, pergumulan kalau bisa dihindari, lebih baik dihindari. Itu sifat alamiah manusia. Kita pasti akan memilih secara jalan yang lebih aman untuk diri kita, yang paling minim menimbulkan masalah. Nah, berbeda sekali dengan apa yang ditunjukkan Yesus ketika ia datang ke dunia ini dan memulai karya keselamatannya. Yesus memilih jalur penderitaan untuk karyanya bagi manusia. Di bacaan kita Markus pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ke-38 ini secara khusus LAI memberi judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Yesus secara terbuka menunjukkan dan mengatakan kepada para murid khususnya dan orang-orang di sekitarnya bahwa Mesias atau anak manusia itu harus menanggung penderitaan. Di ayat yang ke-31 Yesus mengajar kepada mereka mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, bahkan dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus menunjukkan bahwa Mesias yang datang itu tidak datang dengan memilih jalan yang nyaman, tetapi Mesias memilih jalan penderitaan. Bukan sekedar penderitaan, Mesias ini bahkan menempuh jalan kematian. Nah, sebuah jalan atau pilihan yang rasanya berlawanan dengan pola pikir manusia yang cenderung mencari kemudahan. Nah, maka ketika mendengar itu reaksi spontan Petrus
Dikatakan di ayat yang ke-32, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Apa yang Petrus lakukan ini bukanlah satu bentuk kekurang ajaran kepada Yesus. Tetapi justru karena Petrus mengasihi Yesus dan Petrus tidak ingin hal yang buruk terjadi pada Yesus. Contoh, kalau kita dalam keseharian misalnya kita sedang berkumpul, lalu ada salah seorang anggota keluarga kita, saudara kita atau mungkin orang tua kita yang bicara tentang kematian, ya. Lalu mungkin kita pernah mendengar reaksi yang mengatakan, "Hus, jangan ngomong seperti itu," gitu ya. Mamah atau kamu akan berumur panjang, akan sehat. Itu tentu bukan sebuah bentuk kekurang ajaran, tetapi karena kita mengasihi orang itu dan kita tidak ingin orang itu mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, dan mengalami hal buruk lainnya. Kira-kira seperti itu yang Petrus lakukan. Dia mengasihi Yesus dan dia tidak mau sesuatu yang buruk terjadi dalam diri Yesus. Tetapi ternyata apa yang Petrus lakukan ini tidak sejalan dengan apa yang Yesus ajarkan. Maka Yesus dengan tegas juga menegur Petrus dengan mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus hendak mengatakan bahwa memang Yesus harus menempuh jalan penderitaan, karena itulah harga yang harus dibayar untuk keselamatan manusia. Yesus bersedia menerima hukuman atas kesalahan manusia supaya manusia berdosa boleh ditebus dan mendapatkan keselamatan. Harga yang dibayar untuk keselamatan manusia begitu tinggi, yaitu hidup Yesus sendiri yang diserahkan bagi keselamatan banyak orang. Nah, saudara, pertanyaannya buat kita, bersediakah kita membayar harga sebagai pengikut Kristus? Ketika Yesus sudah menunjukkan bahwa ia bersedia membayar harga yang begitu mahal untuk keselamatan kita manusia, ia mengorbankan nyawanya sendiri demi keselamatan kita. Yesus sudah membayar harganya. Lalu bagaimana dengan kita yang katanya pengikut-pengikut Kristus? Apakah kita juga bersedia membayar harga seperti apa yang sudah Yesus teladankan? Atau jangan-jangan selama ini ketika kita mengikut Yesus, kita mengejar kenyamanan, kita mengejar berkat-Nya, dan kita tidak mau sama sekali ketika membicarakan tentang harga yang harus dibayar untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita mau belajar bahwa mengikut Tuhan Yesus bukan hanya bicara soal kenikmatan dunia, bukan bicara soal seberapa banyak berkat yang bisa kita nikmati karena kita sudah ikut Tuhan Yesus, seberapa banyak janji-janji Allah yang digenapi di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita menjadi pengikut Kristus, juga menjadi saat di mana kita menunjukkan berapa harga yang bersedia kita bayarkan untuk kita menunjukkan kesungguhan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, setidaknya ada dua hal, harga yang bisa kita bayar untuk mengikut Yesus. Yang pertama, harga yang pertama adalah penyangkalan diri. Penyangkalan diri bicara soal bukan sekedar apa yang kita pikirkan, tetapi kita mengubah diri kita sehingga kita memikirkan apa yang Allah pikirkan. Di dalam segala hal bertanyalah apa yang kira-kira akan Yesus lakukan ketika dalam situasi seperti yang kita alami. Apakah Yesus akan berhenti dan menyerah ketika dia diperhadapkan pada penderitaan dan tantangan? Atau Yesus yang tetap taat menjalani setiap penderitaan itu dan bersedia membayar harga? Bukan memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi mari kita mengarahkan pikiran kita seperti apa yang Allah pikirkan. Dan ketika kita mau menyangkal diri, juga bicara tentang bagaimana kita memperhatikan kepentingan orang lain dan bukan diri sendiri. Kita tidak sekedar mengumpulkan berkat Tuhan untuk kita nikmati sendiri, kita tidak pernah merasa cukup dengan
Begitu banyak hal yang sudah Allah berikan dan kita terima, tetapi ketika kita menyangkal diri, kita tidak lagi menempatkan kepentingan diri kita yang utama, tetapi kita juga membuka diri untuk memperhatikan kebutuhan orang lain, memperhatikan kepentingan sesama. Dengan demikian kita sudah menunjukkan penyangkalan diri yang sesungguhnya. Dan hal kedua, harga yang bisa kita bayar untuk mengikut Kristus adalah memikul salib. Memikul salib bicara tentang bersedia mengikuti proses dan bukannya segala sesuatu terselesaikan secara instan. Yesus sendiri menunjukkan bagaimana perjalanan menuju salib bukan perjalanan yang cepat dan mudah, tetapi Yesus berhasil melewati itu semua. Dan ketika kita mau memikul salib, kita juga menunjukkan bahwa kita bersedia mengikuti proses yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ketika jalan menuju pemulihan itu belum terlihat, mari kita bersedia setia pada proses yang Allah berikan kepada setiap kita. Kita tidak menuntut Tuhan untuk menyelesaikan persoalan hidup kita secara instan, tetapi mari kita setia. Dan hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik. Bukan sekedar mengikuti proses, tetapi melakukan yang terbaik yang kita bisa, sehingga berkat-berkat Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Melalui setiap kerja yang kita lakukan, melalui setiap upaya yang kita lakukan, biarlah melalui itu semua, jalan pemulihan dari Tuhan boleh kita nikmati dan alami sendiri. Kiranya melalui itu semua, kita menjadi pribadi-pribadi yang bersedia membayar harga di dalam mengikut Tuhan Yesus. Bukan sekedar mengejar kesenangan dan kenikmatan, tapi mari kita bersedia mengorbankan diri seperti Kristus yang juga sudah mengorbankan dirinya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan yang Maha Baik, kami senantiasa membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena ada terlalu banyak perkara yang tidak mampu kami selesaikan dengan kekuatan kami sendiri. Dan kami menyadari hanya pertolongan Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan keadaan kami. Dan saat ini kami sehati berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang bergumul karena kondisi kesehatan mereka, untuk mereka yang jatuh sakit karena penyakit tertentu, ataupun mereka yang mengalami kelemahan tubuh karena usia yang lanjut. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menopang mereka, sehingga di dalam keterbatasannya, di dalam kelemahannya, mereka tidak menjadi putus asa, tetapi tetap berpengharapan dan menyandarkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, sambil meyakini bahwa Tuhan sedang memberikan pemulihan untuk kesehatannya, baik itu melalui upaya yang dilakukan untuk berobat maupun setiap kasih sayang yang diterima dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan kiranya menolong secara khusus untuk mereka yang juga mengalami sakit karena virus COVID-19, Tuhan juga kiranya sembuhkan, Tuhan yang tolong sehingga daya tahan tubuh kami juga boleh baik, sehingga kami terhindar dari penularan virus yang lebih parah. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul di dalam persoalan rumah tangganya, baik itu persoalan relasi, persoalan ekonomi, kebutuhan hidup, pekerjaan, dan pergumulan-pergumulan yang khusus lainnya. Kiranya Engkau menolong supaya saudara-saudara kami tetap boleh mengandalkan Tuhan di dalam menyelesaikan setiap persoalan kehidupannya. Bagi yang mengalami jalan buntu, kiranya Tuhan tuntun untuk menemukan jalan keluar dari setiap persoalannya. Kami yakin dan percaya Tuhan mampu membuka jalan sekalipun yang tidak terpikirkan oleh kami sebagai manusia.
Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu di berbagai tempat, khususnya GKI Paraan. Kiranya Tuhan tolong di tengah segala keterbatasan persekutuan yang terjadi saat ini, tapi biarlah umat Tuhan, gereja Tuhan boleh tetap terpelihara di dalam kasih persaudaraan yang rukun, di dalam kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, baik itu dari rumah masing-masing maupun di dalam gereja secara terbatas. Biarlah Tuhan kiranya memberikan kesabaran supaya kami juga boleh menantikan saat di mana situasi hidup boleh lebih baik dan aktivitas kami boleh kembali normal. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, secara khusus untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan dan masih akan terus berlanjut. Tuhan kiranya juga berkati supaya setiap orang yang terlibat diberi kekuatan dan mampu melakukan tugasnya dengan baik, sehingga pelaksanaan vaksinasi ini boleh merata di semua masyarakat. Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Untuk ayat, saya bacakan dari Amsal 11, ayat yang ke-24 dan 25, yang demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Bapa berikan bagi kami. Engkau memberikan pekerjaan, Engkau memberikan berkat yang cukup, sehingga kami boleh mensyukurinya hingga saat ini. Dan saat ini dalam ibadah ini kami juga memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan sucikan, Tuhan jamah, sehingga persembahan ini Tuhan layakkan untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga dapat mengelola uang persembahan ini dengan sungguh-sungguh dan berguna hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini Bapa, dan juga kami bersyukur untuk kesehatan yang Engkau berikan sehingga kami juga mendapat kesehatan yang cukup. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Meski di
Saudara, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.